Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kita sampai pada tema 2 subtema yang kedua, pembelajaran yang keenam. Pada pembahasan pembelajaran hari ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah yang selalu kita ulang-ulang di setiap pembelajarannya, yaitu mengklasifikasikan informasi dari teks bacaan. Yang kedua adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Yang ketiga, kita akan belajar tentang peragaan karya tari. Di sini kita akan mengeksplor apa saja tari dengan jumlah penarinya, kemudian kostumnya, serta propertinya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah literasi. Yang selalu tidak pernah lupa untuk Ustazah sampaikan bahwa rajinlah untuk selalu membaca, karena dari kita membaca maka kita akan banyak pengetahuan. Literasi buku pada buku paket kalian halaman 85 sampai dengan 88. Silakan diambil buku paketnya, kemudian bacalah teks bacaan tersebut yang berjudul mengambil keputusan dengan musyawarah. Silakan baca bacaan tersebut secara intensif, kemudian carilah informasi dari bacaan sehingga kalian dapat memahami isi dari bacaan tersebut. Informasi yang sudah kalian dapatkan, tuliskanlah di buku tugas kalian. Paham ya anak-anak ya untuk tugas yang pertama ini? Baik, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Kita berbicara tentang keputusan bersama. Apa itu keputusan bersama? Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Yang disebut keputusan bersama tentu harus mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Terakhir, keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilannya. Apa saja nilai penting tersebut? Yang pertama ada nilai kebersamaan. Kemudian ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, serta nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini adalah keempat nilai yang harus kita perhatikan saat pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ciri yang ketiga adalah dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati. Ciri yang terakhir, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Itu adalah keempat ciri dari musyawarah mufakat.
Prinsip-prinsip dan aturan dari musyawarah itu sendiri yaitu musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah juga dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Selain itu, musyawarah juga harus mengutamakan kepentingan umum serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip yang terakhir dari aturan musyawarah yaitu melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Ini adalah 6 prinsip-prinsip dan aturan dari musyawarah. Sedangkan untuk tata cara dan persyaratan musyawarah diantaranya yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Ini adalah cermin dari sikap disiplin. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Umumnya ini adalah berjumlah 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. Selanjutnya yang ketiga adalah ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Tata cara dan persyaratan yang keempat yaitu setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Jadi tidak ada membedakan antara satu peserta dengan peserta yang lain. Semuanya memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Dan kita juga tidak boleh menentang pendapat peserta musyawarah yang lain. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain yang sedang mengemukakan pendapatnya. Terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini adalah ke-6 tata cara dan persyaratan musyawarah. Baik anak-anak, kita masuk untuk yang selanjutnya yaitu cara mengeluarkan pendapat. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap peserta memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Tetapi dalam mengeluarkan pendapatnya tentu ada cara-caranya. Yang pertama adalah angkat tangan. Apa itu angkat tangan? Angkat tangan itu menyacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Artinya kita tidak langsung berbicara, tetapi kita mengangkat tangan terlebih dahulu baru mengeluarkan pendapat setelah dipersilahkan. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan tentunya. Yang ketiga, menunggu. Apa maksudnya dari menunggu? Menunggu adalah kalau ada yang berbicara, menunggu terlebih dahulu sampai pembicaraan itu selesai baru kita mengeluarkan pendapat kita dengan sebelumnya mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat tentu harus sopan, bersikap sopan baik berperilaku maupun dalam perkataan. Kelima yaitu suara jelas. Suara harus cukup jelas didengar dan tidak menimbulkan arti yang ganda. Artinya gini, kalau kita berbicara harus dengan menggunakan suara yang lafal dan intonasinya tepat. Sikap dalam bermusyawarah. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Ini wajib ya. Wajib yang harus kita lakukan dalam bermusyawarah. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berarti pendapat kita tidak boleh dipaksakan ke dalam suatu musyawarah. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Terakhir, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, anak-anak, kita masuk ke dalam pokok bahasan yang ketiga yaitu
Sebelum mengadakan peragaan karya tari, maka tentu saja sebelumnya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Apa saja persiapan yang bisa kita persiapkan sebelum melakukan peragaan karya tari? Di antaranya yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Maksud dari bentuk karya tari di sini adalah kita akan melakukan peragaan karya tari dalam bentuk tari perorangan atau tari berpasangan atau tari berkelompok. Yang kedua adalah memilih karya tari. Ketiga adalah menentukan jumlah penari. Ini tentu saja kalau perorangan berarti 1 penari, kalau berpasangan 2, sedangkan kalau tari berkelompok itu lebih dari 2. Yang keempat adalah memilih properti tari. Tentu saja ini disesuaikan dengan jenis tari yang akan diperagakan. Kelima yaitu menentukan iringan tari. Jadi yang namanya sebuah tarian itu memerlukan yang namanya iringan supaya terlihat lebih indah. Terakhir yaitu memilih busana tari. Tentu saja harus sesuai dengan tema tarian. Nah, anak-anak di sini Ustadzah punya sebuah tarian. Kalian amati bersama-sama video ini. Kemudian nanti ada pertanyaan berdasarkan video yang Ustadzah putar. Silakan disimak baik-baik videonya. Nah, baik. Kalian sudah menyaksikan tarian yang tadi Ustadzah putarkan ya. Setelah kalian mengamati tarian tersebut, di sini Ustadzah punya peta pikiran yang akan menjadi tugas kalian pada pembelajaran hari ini. Di situ ada peta pikiran, kalian harus menyebutkan apa nama karya tari yang baru saja tadi Ustadzah nyalakan videonya. Kemudian kalian juga tentukan bentuk karya tarinya itu apa, iringan tari tersebut apa, properti, busana, dan jumlah penarinya berapa. Silakan tugas ini kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, untuk tugas kerjasama dengan orang tua, maka kalian harus menuliskan apa yang kamu ketahui tentang musyawarah berdasarkan apa yang sudah Ustadzah sampaikan. Tulis dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Kemudian bekerja samalah dengan orang tua dalam menuliskan pengalaman musyawarah yang pernah terjadi di dalam keluargamu. Kemudian ceritakan kepada teman-temanmu. Ini bisa kita lakukan saat kita mengadakan Google Meet bersama minggu depan ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. 3 pokok bahasan sudah kita pelajari. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan pada pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan.
Setada akhiri, kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.